Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ambil satu di hadapan Tuhan. Renungkan kebaikannya agar kita mampu bersyukur. Ini syukur kami Tuhan. Ini ucapan kebahagiaan kami bahwa kami tidak membutuhkan apapun dan siapapun kecuali Engkau. Terimalah sembah kami Tuhan. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Ini rindu kami, ini yang rindu kami capai sebelum kami mengakhiri hidup kami Tuhan. Katakan sama Tuhan, tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Kristus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai. Beriku mengerti, beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sempurna. Selesaikan sampai sempurna.
selesaikan sampai sempurna. Ini rinduku, menyenangkan hatimu, mengabdi bagimu, sampai ku pulang ke tempat di mana kau berada, Bapakku. Memahami rencanamu sebelum habis umurku, ya Bapakku. Tiada yang ku perlu selain Engkau, Tuhanku, Rajaku. Menyenangkan hatimu sampai habis nafasku, ya Bapakku. Kau kebutuhanku, kau kebutuhanku. Ku hidup untuk mengabdi bagimu, untuk senangkan hatimu, untuk melukis senyum di wajahmu, Bapakku. Ini kerinduan hatiku, ini kerinduan hatiku. Ku mau mengenalmu lebih dan lebih, lebih lagi mengenalmu. Mengenal Engkau lebih dalam lagi, supaya kami dapat mengakhiri hidup kami dengan sempurna dalam pandangan-Mu. Ini rindu kami, Tuhan. Ajar kami terus memahami apa yang Engkau mau untuk kami perbuat, ya Bapakku. Haleluya, haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, berikan kami firman-Mu. Nasihati kami ya Tuhan, tegur kami ya Tuhan, agar keberadaan kami berkenan di hadapan Tuhan, semakin mengerti dan mengenal rencana agung-Mu bagi kami, dan memahami bahwa Tuhan Engkau senantiasa hadir di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menghayati Engkau di sepanjang hidup kami. Pemberitaan firman-Mu hamba serahkan kepada Bapa yang menuntun dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada dua keputusan besar yang memengaruhi nasib kekal kita. Dua keputusan besar yang memengaruhi keadaan kita nanti di kekekalan. Apakah kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit baru, bumi yang baru, di Yerusalem baru? Apakah kita akan bersama-sama dengan Lucifer dan para pengikutnya juga di dalam kekekalan, tetapi kekekalan yang menyengsarakan manusia, penghuninya selama-lamanya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua keputusan besar ini. Yang pertama, dua keputusan besar yang menentukan nasib kekal kita ini adalah yang pertama, keputusan memilih Allah yang menjadi sesembahan kita. Memilih Allah yang menjadi sesembahan kita. Ada banyak Allah, ada banyak nama Tuhan yang diberikan dunia kepada kita. Ada begitu banyak nama dan juga manifestasi dari Allah tertentu, apapun namanya. Mereka juga memamerkan kemampuan, kuasa, dan yang diyakini oleh para pengikutnya lebih besar dari Allah manapun. Mereka juga mempromosikan kehebatan Allah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kepada segenap bangsa Israel, Yosua pernah menyatakan kepada bangsa itu bahwa Yosua dan seisi rumahnya memutuskan hanya menyembah kepada Elohim Yahweh. Yosua memutuskan, aku dan keluargaku memilih Yahweh untuk menjadi sesembahannya. Tidak ada Allah lain yang disembah selain Elohim Yahweh. Ada landasannya. Landasan dari Yosua untuk memilih Elohim Yahweh menjadi sesembahan dalam hidupnya adalah karena dia melihat bagaimana Elohim Yahweh sungguh nyata di dalam menuntun, memelihara segenap umat Israel. Mulai dari perbudakan di Mesir sampai di padang gurun selama 40 tahun. Dan sekarang tinggal selangkah lagi untuk masuk ke tanah perjanjian di Kanaan. Yosua mengambil keputusan untuk memilih Yahweh menjadi Tuhannya, menjadi Allahnya. Menjadi pribadi yang disembah bagi dirinya dan keluarganya. Karena memang begitu banyak Allah dan bangsa Israel sendiri pernah
melakukan perzinahan dengan menyembah patung anak lembu emas, menyembah dan memuliakannya. Mereka menari-nari, mereka mengagungkannya. Memang hal ini sangat menyakiti Tuhan, menghina kekudusan nama Tuhan. Padahal berulang kali Elohim Yahweh menyatakan kemuliaannya, menyatakan kehebatannya, menyatakan kebesarannya, menyatakan kekuatannya, melebihi Allah manapun, melebihi semua sesembahan bangsa Mesir. Melalui penyataan Tuhan yang sangat hebat, hukuman yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Mesir atas sesembahan mereka yang tidak berdaya, tidak memiliki kuasa, tidak bisa menolong ketika Elohim Yahweh menyatakan kekuasaannya, kehebatannya. Dengan tulah-tulah yang Tuhan berikan kepada Firaun dan orang-orang Mesir pada saat itu. Dan 40 tahun di padang gurun, Tuhan membuktikan pemeliharaan yang hebat. Bangsa Israel tanpa Tuhan tidak mungkin. Tanpa Elohim Yahweh tidak mungkin bisa hidup di padang gurun. Dengan begitu banyak manusia serta ternak yang mereka bawa. Padang gurun. Tidak ada perkebunan di sana. Bangsa Israel tidak bisa bercocok tanam di sana. Tapi Tuhan bisa memberi makan. Tuhan mampu memberi mereka minum. Dan pakaian sepatu mereka tidak koyak. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan yang hebat. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang kuat, lengan Tuhan yang kuat menyertai mereka, tidak bisa manusia hidup. Manusia modern hari ini pun kalau 40 tahun di padang gurun, sulit untuk mempertahankan hidupnya. Apalagi manusia di era ketika Musa memimpin bangsa Israel masih primitif. Mana mungkin mereka bisa hidup. Tapi Tuhan memberi mereka makan. Mereka tidak pernah kekurangan makan. Bahkan ketika mereka protes dan berkata, di Mesir mereka makan berbagai jenis makanan termasuk makan daging. Di sini mana? Tuhan bisa mengirimkan burung puyuh dan mereka makan daging dengan, kita mencatat dengan sangat rakusnya. Allah yang mereka sembah, Elohim Yahweh itu Allah yang hidup. Tetapi bangsa Israel masih bisa-bisanya berselingkuh dan menyembah Allah yang lain. Nah saudara, kalau kita memperhatikan hari ini, beberapa waktu yang lalu, kalau saudara membaca berita, memperhatikan berita yang baru saja terjadi, perhatikan. Karnaval yang digelar beberapa waktu yang lalu di Brasil, di kota Rio de Janeiro. Di mana melalui karnaval itu, mereka mengarak panji-panji, lambang-lambang, dengan menggunakan kostum-kostum yang menyeramkan, yang merupakan simbol-simbol kerajaan kegelapan. Mereka berjalan menyusuri jalan-jalan utama di pusat kota. Serta ada beberapa atau ada yang menggunakan kostum setan atau perwujudan dari Lucifer. Lalu dengan trisulanya menyeret-nyeret seseorang yang didramakan
seperti Tuhan Yesus. Mereka memainkan drama penyiksaan dan pengeksekusian Yesus. Hal ini sangat menghina keagungan Tuhan Yesus. Jadi ketika arak-arakan itu lewat, ada drama penyiksaan Tuhan Yesus. Lalu mereka juga mengarak sesembahan orang Mesir dengan pakaian Mesir. Lalu ada anak lembu di sana yang dibuat sedemikian rupa. Sepertinya si patung, tapi bisa bergerak-bergerak. Lalu ada patung yang melambangkan dalam bentuk Lucifer dengan lidah yang panjang dengan tanduk di kepalanya. Mereka sedang menunjukkan, mendemonstrasikan tentang Tuhan bagi mereka. Apapun namanya, karnaval tersebut benar-benar menghinakan Tuhan pencipta semesta alam. Mereka sedang memamerkan Allah-Allah sesembahan mereka pada saat itu. Dan saudara tahu, hal itu berakibat fatal. Tidak berapa lama berselang, kota ini pun dilanda banjir besar dan tanah longsor yang dahsyat. Bencana ini memakan banyak korban jiwa. Dan menurut info yang saya dapatkan, banjir besar seperti ini belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi jalan-jalan yang dilalui oleh karnaval itu terbelah dua. Hal ini menunjukkan pribadi Allah yang agung itu hidup. Ketika mereka menista Tuhan, Tuhan menunjukkan kekuatannya. Tuhan menunjukkan kehebatannya. Tuhan menunjukkan dominasi Tuhan atas gambaran dari perwujudan Tuhan demi Tuhan yang mereka demonstrasikan atau pamerkan pada saat itu. Bapak Ibu, keputusan untuk memilih kepada siapa kita menyembah menentukan nasib kekal kita nanti di balik kubur setelah kita meninggal nanti, menentukan. Dan sesungguhnya hari ini adalah saat yang tepat. Kepada siapa kita mau mengabdikan diri? Kita mau menyembah siapa? Kiranya setiap kita benar-benar merenungkan. Siapakah Allah yang paling perkasa? Siapakah Allah yang paling hebat? Siapakah Allah yang paling dapat atau mampu menunjukkan dominasinya terhadap berbagai Tuhan yang ada di dunia ini? Yosua memilih menyembah Elohim Yahweh. Kepada bangsa Israel dia berkata, silahkan kepadamu memilih Tuhannya orang Het, Tuhannya orang Kanaan, Tuhannya orang Mesir. Silahkan memilih, tetapi aku dan keluargaku memilih Elohim Yahweh. Sebab dia dapat membuktikan, Yosua membuktikan betapa perkasanya Tuhan di atas segala Tuhan yang ada. Di atas segala sesembahan yang ada. Tuhan yang perkasa. Elohim Yahweh. Dan kita pun seharusnya merenungkan dan melihat kejadian-kejadian dalam dunia ini. Bagaimana nyata bahwa Tuhan yang kita sembah, Bapa di surga, yang kita sapa, kita kenal, yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus, adalah Allah yang hidup. Allah yang perkasa. Biar kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus dan mengabdi sepenuhnya kepada Bapa di surga. Dan ini keputusan yang tepat. Sebab Tuhan kita itu hidup. Real, dia benar-benar ada.
menyembah kepada Tuhan yang benar menentukan nasib kekal kita. Yang kedua, keputusan yang kedua adalah menetapkan hati untuk mengasihi Tuhan. Menetapkan hati untuk mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang yang menghampiri Tuhan Yesus lalu bertanya, "Tuhan, bagaimanakah caranya agar saya dapat memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana caranya agar saya memiliki hidup yang berkualitas?" Tuhan berkata, "Lakukan hukum Musa. Lakukan 10 perintah Tuhan." Orang ini berkata bahwa semuanya sudah dilakukan. Apalagi? Tuhan Yesus berkata, "Jika engkau ingin menjadi sempurna, jual segala milikmu dan ikutlah aku." Tuhan Yesus menyarankan kepadanya untuk menjual segala hartanya dan mengikut Tuhan. Ternyata orang ini tidak bersedia. Orang ini balik badan dan dengan sedihnya dia pergi. Tidak jadi mengikut Tuhan. Orang ini kenapa memilih tidak mengikut Tuhan? Karena banyak hartanya. Dia terikat dengan hartanya yang banyak itu. Sehingga dia tidak bisa mengasihi Bapa. Tidak bisa mengasihi Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Orang yang saya ceritakan tadi, kisah ini ada di dalam Alkitab. Apakah dia tidak mengenal Elohim Yahweh? Apakah orang ini tidak menyembah Elohim Yahweh maksud saya? Menyembah. Pasti menyembah. Terbukti bahwa dia melakukan hukum Taurat. Dia orang Yahudi. Dia bukan orang Kristen. Dia orang Yahudi. Dan melakukan hukum Musa. Melakukan 10 perintah. Bahkan nyaris sempurna. Nyaris sempurna. Jika saja dia menjual hartanya lalu mengikut Tuhan. Sempurna dia. Tapi satu langkah ini yang Tuhan perintahkan kepadanya, dia tidak melakukan. Dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga tidak jadi sempurna. Karena banyak hartanya dan dia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan. Ini orang beragama Bapak Ibu. Orang ini orang beragama. Orang Yahudi pasti. Pasti dia menyembah Elohim Yahweh. Tapi tidak mengasihi Tuhannya. Seharusnya Bapak Ibu, seseorang yang memilih Elohim Yahweh, seharusnya memang mengasihi Elohim Yahweh. Memilih Bapa untuk menjadi sesembahan yang diagungkan, yang dipertuan. Tidak ada yang lain. Seharusnya memang mengasihinya. Tetapi kenyataannya, sebagai orang yang beragama tidak selalu atau tidak selamanya begitu. Ada orang yang beragama, menyembah memang. Menyembah Bapa. Mengakui menerima Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya tidak mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini pun kita bisa menemukan banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Pergi ke gereja setiap hari Minggu. Katakanlah rajin mengikuti kegiatan gereja. Ada yang rajin juga. Ada bahkan diantaranya terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ke gereja rajin. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan apapun itu jenisnya. Mau dia sekolah minggu. Pemain musik. Terlibat di dalam pelayanan mimbar. Dan pelayanan lainnya. Tapi tidak mengasihi Tuhan. Senang berkegiatan, senang beraktivitas. Mengaku percaya, ya dari mulutnya percaya. Ketika nyanyi di gereja, memuji Tuhan. Bisa saja memuji Tuhan dengan antusias. Tapi tidak mengasihi Tuhan. Ketika harus menyerahkan segenap hidupnya
segenap hidupnya untuk melayani Tuhan dan tidak melayani yang lain. Mungkin mengambil keputusan untuk lebih memilih kesenangan dunia. Apa yang menjadi kesukaan daging, itu mungkin yang dipilihnya. Nah, tidak sedikit orang-orang seperti ini Bapak Ibu, yang biasa-biasa saja. Mereka berpikir, mati pasti masuk surga. Padahal kondisi ini, kondisi tidak mengasihi Allah, kondisi tidak menetapkan hati mengasihi Allah, berbahaya Bapak Ibu. Hanya punya label Kristen dan mengaku menyembah Bapa di surga, mengaku menyembah Tuhan Yesus dan taat kepadanya, tetapi tidak membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan. Kondisi ini membahayakan Bapak Ibu. Artinya nasib kekalnya belum tentu dia dikenal Tuhan. Di balik kematian belum tentu dia mewarisi langit baru, bumi baru. Belum tentu dia berada di rumah Bapa. Belum tentu. Sebab dia tidak memutuskan untuk mengasihi Allah. Nah Bapak Ibu, seseorang yang menetapkan hati untuk mengasihi Tuhan, maka orang-orang seperti itu, artinya orang-orang memutuskan menetapkan hati untuk mencintai Tuhan, orang-orang demikian akan menjadi seperti Tuhan. Menjadi seperti Tuhan Yesus yang berkeadaan mulia, yang berkeadaan kudus, serta memiliki kualitas sifat-sifat Allah. Ketika seseorang memutuskan dan menetapkan hati untuk mengasihi Tuhan, Tuhan tahu Bapak Ibu, apakah dia memang mengasihi atau tidak. Tuhan tahu. Dan Tuhan merasakan. Tuhan punya perasaan. Dan Tuhan akan menunjukkan kasihnya kepada orang yang mengasihinya. Apa yang Tuhan lakukan? Kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan membentuknya. Kalau ditanya apakah Tuhan sayang, Tuhan pasti sayang. Sayang banget. Sayangnya Tuhan kepada orang yang mengasihinya itu bukan sekedar memberikan semua kebutuhan hidupnya. Soal makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, papan. Persoalan itu Bapak Ibu hal yang sederhana. Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa kasih. Tanpa Tuhan saja orang bisa punya segalanya Bapak Ibu. Bukan berarti kalau kita terpenuhi segala kebutuhan jasmani kita berarti Tuhan sayang kepada kita. Itu mah umum Bapak Ibu. Sayangnya Tuhan dibuktikan dan dinyatakan dengan pembentukan karakter kita. Sampai kita memiliki keadaan yang mulia. Menjadi manusia yang mulia. Seseorang yang kudus. Di dalam pandangan umum manusia. Bahkan dalam pandangan Bapa di surga. Serta ini yang penting. Memiliki kualitas sifat-sifat Allah. Sekarakter dengan Allah. Tetapi sebaliknya, jika seseorang tidak menetapkan untuk mengasihi Allah, maka orang ini akan mewarisi sifat-sifat karakter dunia. Menjadi seperti dunia. Seperti apa itu karakter sifat-sifat Allah? Kalau kita membaca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Agar kita bisa melihat Bapak Ibu. Dan membayangkan karakter mulia yang dimiliki oleh Tuhan kita. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Allah adalah kasih. Di dalam segala tindakannya penuh dengan kasih yang bisa dirasakan. Bisa dirasakan oleh kita. Kasih. Tidak ada kebencian di dalam Tuhan. Perhatikan bagaimana Tuhan penuh dengan sukacita. Memberikan keteduhan di hati kita. Dalam keadaan apapun, kita bisa menikmati damai sejahtera. Perhatikan Tuhan Yesus. Musuh begitu banyak. Tetapi tidak ada kebencian di hati Tuhan kepada orang-orang yang berusaha membunuhnya. Berusaha menjatuhkannya. Yang merusak nama baiknya. Tuhan tetap sabar. Tuhan tetap berkemurahan untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dalam kehidupan Tuhan Yesus selalu saja melakukan perkara-perkara yang penuh dengan kebaikan. Kebaikan Tuhan. Dan setia kepada Bapa di surga. Itu Tuhan Yesus karakternya. Setia sampai mati. Tidak satupun kata-kata terlontar yang Tuhan ucapkan sebagai kekecewaan kepada Bapa. Sekalipun Tuhan Yesus berkata, itu bukan nada kecewa. Tetapi kepedihan, kesendirian Tuhan. Ketika Tuhan berkata, Elohi, Elohi, lama sabaktani. Itu bukan kalimat kekecewaan, bukan Bapak Ibu. Tapi kesendirian. Dia merasa tidak ditemani, tidak didampingi, tidak didukung. Dia sendiri. Tuhan Yesus benar-benar ditinggalkan. Tapi tidak ada protes. Tidak ada kata protes. Tidak ada kata kecewa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Nah, sifat-sifat seperti ini Bapak Ibu dimiliki oleh orang-orang yang menetapkan dirinya untuk mencintai, mengasihi Tuhan Yesus. Seperti yang dinyatakan di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Di mana Allah bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Siapa yang mengasihi Tuhan? Orang-orang yang memang memutuskan, menetapkan untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun. Orang-orang seperti ini dibidik oleh Tuhan. Tuhan akan mendidik. Dalam kehidupannya Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan di sini bukan persoalan kebutuhan jasmani. Bukan persoalan pemenuhan kebutuhan jasmani. Tapi pembentukan karakter. Lewat apa? Lewat masalah, lewat pergumulan hidup. Sehingga lewat masalah pergumulan hidup dan semua hal, segala peristiwa hidupnya, mereka dapat menilai, mereka dapat mengerti, semakin mengenal pribadi agung Tuhan itu. Seharusnya Bapak Ibu, 40 tahun bangsa Israel di padang gurun seharusnya makin mengenal siapa Elohim Yahweh itu. Semakin mengenal sifat-sifatnya. Sehingga karena mereka mengenal sifat-sifat Allah. Bukan hanya keperkasaannya, kehebatannya. Dominasi Tuhan atas segala Tuhan yang ada di atas muka bumi ini. Dalam berbagai bentuk manifestasinya. Bapak Ibu, bangsa Israel bisa makin memahami karakter Tuhan. Dan karakter itu meresap dalam dirinya. Sehingga dia berperilaku sama seperti karakter yang dimiliki oleh Tuhannya. Begitu juga dengan kita. Kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah.
yang sekarakter dengan Tuhan Yesus Kristus. Dibentuk Tuhan, diproses Tuhan dalam pendidikan yang Tuhan tetapkan. Dengan demikian kita makin mengenal Tuhan. Jadi kalau masalah kesulitan yang saudara dan saya alami, harus ingat, sesusah apapun, penderitaan apapun yang kita alami, percaya ada Allah yang kita sembah, di mana kita memutuskan untuk mencintai dan mengasihinya. Kalau kita memutuskan dan menetapkan, kita bertahan saat sedang menghadapi masalah pergumulan. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada janji-janji Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi kita tetap menaruh percaya. Tetap menaruh harap kepada Tuhan. Tetap menyembah Bapa di surga. Tetap taat kepada Bapa. Tetap melakukan firman-Nya. Tetap mencintai Tuhan. Bapak Ibu, dengan ini kita makin mengenal karakter, sifat-sifat Allah. Dan ketika kita tetap bertahan, maka kita akan memiliki karakter dan sifat-sifat Allah. Itu sebabnya saya katakan tadi, orang-orang yang memutuskan, menetapkan hatinya untuk mengasihi, mencintai Allah, maka mereka akan memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Dan mewarisi karakter Allah atau sifat-sifat Allah. Hal itu akan terjadi secara natural. Kita mengasihi Allah dan memberi diri dibentuk oleh Bapa. Tuhan Yesus menyertai kita. Jika kita bertahan, kita akan merasakan. Kita akan tahu Allah yang hidup itu tidak meninggalkan kita. Allah yang hidup meninggalkan pesan-pesan, pelajaran-pelajaran, meninggalkan jejak-jejak yang menjadi karakter Tuhan. Yang nantinya kita warisi. Karena kita semua dibentuk, diproses Tuhan untuk mewarisi kerajaan Allah. Hanya orang-orang yang sekarakter dengan Tuhan, yang nantinya hidup di langit baru dan bumi yang baru. Hanya orang-orang yang mewarisi karakter Allah, yang mewarisi kerajaan Allah. Kalau kita mewarisi kerajaan dunia, kita tidak cocok di surga. Kita tidak cocok di langit baru, bumi baru. Beda karakter soalnya. Makanya kita harus bersedia dibentuk oleh Tuhan. Fokus hanya kepada yang mulia. Fokus kepada kebenaran firman-Nya yang telah diberikan kepada kita sebagai penuntun langkah kita. Biar kita semua menetapkan untuk mengasihi Allah. Nah, Bapak Ibu, ada 3 ciri orang-orang yang mengasihi Allah. Orang-orang yang memutuskan menetapkan dirinya mencintai Allah, maka ada ciri-ciri yang akan muncul di dalam kesehariannya, akan muncul di dalam kehidupannya. Yang pertama, orang-orang yang mengasihi Bapa adalah orang-orang, ini ciri-cirinya. Yang pertama, orang-orang yang memiliki hasrat yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, memiliki hasrat yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti orang yang jatuh cinta saja, Bapak Ibu. Kalau sudah jatuh cinta kepada seseorang, di dalam hatinya, dalam pikirannya adalah selalu ingin memberi sesuatu yang dapat menyenangkan perasaannya. Janjian, ketemu. Nanti ketemu minggu depan, hari Sabtu. Belum hari Sabtu menjelang, dia sudah memikirkan besok makan di mana, aku mau traktir kemana. Aku mau ajak dia kemana. Untuk apa sebetulnya? Mau menyenangkan perasaan
pasangannya. Mau makan di mana ya? Cari tempat hiburan di mana ya? Bahkan kalau saya dulu ya waktu masih pacaran, saya cari joke. Saya hafalin. Tujuannya apa? Saat bercakap-cakap gitu. Saat ketemu bercakap-cakap, saya sisipkan joke supaya apa? Supaya dia happy. Jadi ada usaha. Ada usaha untuk baca joke, dihafalin. Supaya waktu ngobrol, dia seneng, dia happy. Saya cari. Itu saya. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman yang lain. Kepada manusia saja kita berusaha melakukan sesuatu untuk menyenangkan pasangan kita nanti kalau ketemu. Kita nanti akan ketemu Tuhan. Kalau benar-benar kita mencintai Tuhan, pasti ada hasrat yang kuat. Hasrat yang kuat itu merupakan usaha yang kita lakukan. Gimana ya caranya? Supaya nanti ketika aku ketemu Tuhan, Tuhan senang dengan aku. Tuhan happy. Gimana membuat perasaan Tuhan senang? Makanya Bapak Ibu di dalam Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Menuntaskan pekerjaannya. Memenuhi semua yang Allah Bapa percayakan kepadanya untuk dilakukan. Suatu hari Tuhan harus mempertanggungjawabkan di hadapan Bapaknya semua perintah yang diberikan kepadanya. Semua tugas yang diberikan kepadanya. Sudahkah dilaksanakan? Sudahkah dituntaskan? Nah, Tuhan Yesus benar-benar tidak ingin sedikit pun terlewat. Dia tidak mau dan tidak membiarkan sedikit pun terlewat dari dirinya. Dengan tidak melakukan semua tugas yang dipercayakan Bapa. Tuhan Yesus lakukan. Termasuk ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Semua bukan dari dirinya. Bukan karena kesenangan dirinya. Bukan karena kemampuan dari dirinya. Tetapi perintah Bapa. Menyembuhkan, mendoakan, melakukan mujizat, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Semua karena perintah Bapa. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri. Tapi karena perintah Allah. Karena Tuhan hendak menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada Bapa. Sehingga itu menyenangkan hati Bapa. Kalau kita diperintahkan orang tua kita dipercayakan kan berusaha untuk melakukannya. Itu pasti anak yang baik. Kita disekolahkan ke luar negeri dengan biaya besar. Semua kebutuhan dicukupkan. Kita berusaha bekerja. Kita berusaha belajar dengan baik. Supaya bisa menyelesaikan perkuliahan. Begitu kita selesai di wisuda dengan ijazah yang kita dapatkan, kita pulang. Kita persembahkan kepada mama, papa dan berkata, Mama, ini loh hasil selama aku belajar di luar negeri. Selama aku belajar di negeri asing. Ini ku persembahkan. Kenapa dia belajar sungguh-sungguh? Karena ingin menyenangkan hati orang tuanya. Ini anak yang baik. Dan anak yang memang memutuskan untuk mengasihi orang tuanya. Kita pun begitu. Kalau memutuskan, punya hasrat yang kuat untuk menyenangkan Tuhan. Ini ciri orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, berhasrat atau punya hasrat yang kuat untuk tidak melukai hati Tuhan. Tidak ingin melukai hati Tuhan. Tuhan itu punya perasaan Bapak Ibu. Bisa dilukai. Tersayat-sayat perasaannya. Terluka. Tuhan bisa bersedih. Tuhan menghendaki kita diproyeksikan untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Gambaran dari anaknya, kita bisa serupa dengan beliau. Makanya Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan kita. Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan Roh Kudus, Tuhan membentuk kita agar kita benar-benar bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita menyambut keinginan Tuhan
agar kita nanti berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kita menetapkan untuk mencintainya. Apapun yang terjadi, tetap mencintainya. Maka orang-orang yang punya hasrat yang kuat akan berusaha. Tidak akan menyentuh dosa. Sekecil apapun. Yang dunia pandang, biasa. Bohong kecil biasa. Saudara, bohong itu dosa yang paling cepat beranak. Dosa yang paling cepat beranak. Ketika kita bohong sekali, maka kita akan menutupi kebohongan kita yang pertama dengan kebohongan dan kebohongan seterusnya. Jadi kalau kita sudah bohong saja, walaupun itu kecil, akan kita tutupi kebohongan itu dan kebohongan. Dan cepat sekali beranaknya. Dunia berkata, nggak masalah. Itu masalah. Ketika dikumpulkan bohong pertama, kedua, ketiga akan banyak. Dosa juga begitu, walaupun kecil. Katakan dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa kecil. Tapi ketika kita lakukan secara akumulasi, jadi banyak Bapak Ibu. Ibarat orang nabung. Kecil, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dosa pun begitu. Hal itu melukai terus perasaan Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Yang kudus. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita diselamatkan untuk itu Bapak Ibu. Melakukan hal yang kudus. Bukan hal yang cemar. Memang kita tidak sampai melakukan dosa-dosa yang menurut kebanyakan orang ini dosa besar. Entah itu pembunuhan, perzinahan, percabulan, dan apapun yang kita lihat itu dosa besar. Tapi banyak hal-hal yang kecil Bapak Ibu, yang kita pandang sepele. Tapi ketika dilakukan terus-menerus terakumulasi menjadi besar Bapak Ibu. Dan hati-hati dengan hal itu. Kita mulai meremehkan membaca Alkitab, doa. Kita mulai sedikit demi sedikit menjauh dari Tuhan dengan segala kesenangan-kesenangan kita. Nah, ini bisa membahayakan. Yang ketiga, berhasrat kuat tidak mendua hati. Mendua hati. Tentu Tuhan tidak senang jika di dalam diri kita ada Tuhan yang lain. Seperti layaknya kalau kita sudah menikah, sudah ada ikat janji, ada covenant di hadapan Tuhan. Seseorang menjadi suami atau menjadi istri, menjadi pasangannya, tentu tidak ingin diduakan. Begitu juga Tuhan. Mungkin kita berkata, aku tidak menyembah Tuhan yang lain selain Yahweh. Tidak ada sesembahan lain selain Bapa di surga seperti yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ingat, hari ini ada berhala-berhala modern. Yang manifestasinya bisa berupa kekayaan, kedudukan. Seseorang bisa senang nonton Netflix berjam-jam. Berseri, terus tiada henti. Nonton tayangan sport, tidak selesai-selesai. Terus ada, dan nonton terus. Main HP terus-menerus, ini penyembahan modern. Berhala modern. Belum games online yang dilakukan dimanapun. Saat duduk saya di gereja, nunggu gereja mulai. Juga dengan hobi-hobi yang mengikat diri kita. Yang kita plot waktunya untuk mengikuti atau melaksanakan, memuaskan hobi kita. Mancing kah apa. Coba untuk baca Alkitab, waktu kita sangat sedikit. Coba untuk melayani, waktu kita sangat sedikit. Tapi untuk yang begini. Bisa seharian, 2 hari mancing terus. Pernah 2 hari kita berdoa? Nggak pernah. Pernah 2 hari kita baca Alkitab terus? Tidak pernah. Pernah kita mancing seharian 24 jam? Mungkin iya. Ini merupakan sebuah keadaan di mana kita mendua hati. Tapi orang yang bertekad mencintai Allah pasti memiliki hasrat yang kuat untuk tidak mendua hati. Tuhan menjadi satu-satunya Allah dan sesembahannya. Dan tidak ada yang lain. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 Tuhan.
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ini pasti melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan sepenuhnya memutuskan untuk mengasihi Allah. Dua perkara ini menentukan saudara dan saya. Menentukan keberadaan kita di kekekalan. Menentukan nasib kita nanti. Oleh sebab itu, perhatikan dua perkara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabdamu yang mulia. Patrikan di hati kami. Dan kami mengizinkan Tuhan membentuk kami. Agar kami dapat melakukan kebenaran-Mu. Menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.